Ya, gitulah hidup ya, namanya harus dinamis. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Banyakan di bawah, jarang di atas. Ya, begitulah dinamika hidup ya. Belum tentu juga di atas tuh lebih baik daripada di bawah. Kita pengennya di atas terus, tapi Allah pengen kita di bawah biar kita tuh humble, biar kita itu tahu diri, nggak nyakitin orang lain. Bahkan bisa jadi kalau kita di atas, orang itu akan menyakiti kita karena iri dengan kita. Bahaya kan? Contohnya orang iri sama kamu dan orang mau merampok kamu. Bahaya banget kan? Mending kamu biasa-biasa aja. Jangan miskin juga lah. Kalau miskin itu kan artinya kurang ya. Miskin itu artinya untuk makan hari itu saja kamu tidak bisa. Aku yakin kalau kamu nonton video ini, masa sih punya HP tapi nggak ada yang mau dimakan? Canda ya teman-teman. Nah, seperti kamu saat ini sedang biasa-biasa saja. Kamu aman, nggak akan ada orang yang menyakiti kamu, ingin mencuri dari kamu, ingin melukai kamu karena ingin apa yang kamu miliki. Aman kan? Dan siapa tahu kalau kamu saat ini sedang terbang di pesawat, jalan-jalan liburan, tahu-taunya kecelakaan, pesawatnya meninggal, belum dalam keadaan bertobat, ya kan? Allah lebih senang kamu saat ini ya seperti ini saja, biasa-biasa saja, tapi kamu tetap sholat, kamu ramah sama orang, kamu bantu orang. Itulah yang terbaik bagi Allah. Dan kamu setiap hari berdoa agar kamu menjadi lebih baik, diberikan rezeki yang halal. Terus setiap hari kamu juga berkata, mana nih rezeki yang halal? Kok saya nggak dapat rezeki, hidup saya begini-begini mulu? Ya berarti itulah rezeki yang terbaik bagi kamu. Rezeki itu tidak hanya dalam bentuk harta, dalam bentuk uang. Rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan. Lihat deh, kamu sekarang bisa dengar suara saya, berarti telinga kamu sehat. Alhamdulillah, ada orang yang mendengar salah satu telinganya tidak bisa mendengar, tapi hartanya banyak. Tidak bisa di apa-apain lagi tuh telinganya satu. Tapi uang 2 triliun. Mau. Terus lebih parah lagi, tidak bisa dengar apa-apa. Tidak bisa mendengar indahnya suara, mendengar indahnya suara Al-Quran. Bahkan lebih buruk lagi, membaca Al-Quran jadi lebih sulit karena kita tidak tahu bunyinya seperti apa. Anda bisa melihat video saya? Alhamdulillah. Ada orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang melihatnya cuman rabun, ya, kabur, kacamatanya tebal. Lebih parah lagi, ada orang yang ketika melihat tuh perih, jadi mending ditutup saja. Ada orang yang matanya cuma bisa lihat sebelah lagi tidak normal. Ada orang yang tidak bisa melihat sama sekali. Tapi kadang justru dengan tidak melihat sama sekali itulah rezeki terbaiknya. Kenapa? Karena dia jadi tidak bisa dipertontonkan hal-hal yang haram. Misalnya gambar-gambar porno, aurat wanita, aurat lawan jenis, yang mana itu justru dapat menjerumuskan dia ke dosa, ke hal-hal yang haram, akhirnya menuntun dia ke neraka. Ada seorang penghafal Al-Quran, dia tidak bisa melihat. Jika waktu itu saya lihat wajahnya, sungguh sedih melihatnya. Tidak terlihat lagi kelopak matanya. Tapi dia bersyukur tidak bisa melihat.
luar biasa, bersyukur atas kekurangan yang dia miliki, karena dengan tidak bisanya dia melihat, dia terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram, yang justru akan menjadi bencana bagi dia. Itulah nikmat yang kita miliki, belum tentu orang lain punya. Kita telusuri lagi, tidak akan habis. Hidung, Anda bisa bernafas lancar, oksigen masuk ke dada, keluar lagi karbon dioksida. Ya nggak usah susah-susah. Ingat lagi lah ketika zaman COVID, susah nggak nafas? Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus pakai helm plastik, pakai sarung tangan, bawa hand sanitizer, jaga jarak, nggak bisa pelukan sama pasangan. Tentunya pasangan yang halal ya. Gila nggak tuh? Bernafas saja susah. Harus di jarak yang aman, nggak boleh dekat-dekat. Mana-mana harus scan peduli lindungi. Mau pergi naik pesawat aja harus tes. Belum lagi bayarnya. Untung Anda ada biaya. Bagaimana dengan orang yang kemampuan terbatas? Mau berangkat aja harus tes dulu. Mujur hasilnya positif, mujur hasilnya negatif. Kalau hasilnya positif, dikarantina dulu. Uang dari mana? Dari hidung saja tidak terbatas nikmat yang Anda terima. Anda bisa mencium wangi-wangian, mencium lezatnya bau rendang, bau sambal, bau kue. Bahkan, mohon maaf ya, bau kotoran saja itu adalah sebuah yang nikmat bagi Anda ketika Anda sedang dicurigai mengidap COVID. Ya, artinya ketika Anda dapat mencium bau kotoran itu, Anda normal. Penciuman Anda normal dan Anda tidak mengidap COVID. Bayangkan, bahkan bau yang tidak sedap sekalipun, menciumnya adalah suatu kenikmatan di situasi tertentu. Hidung Anda bentuknya gimana? Normal? Ada 2 lubang? Ada orang yang hidungnya tidak normal. Mungkin bawaan dari lahir atau kecelakaan. Sehingga dalam hidupnya dia hanya bermimpi satu, ya Allah, saya cuma pengen hidung saya normal. Untuk itu saja dia hidup. Selama ini Anda mengeluhkan hidung saya kok begini bentuknya, kenapa nggak begitu, kenapa hidung saya kurang runcing. Sementara ada orang yang mendambakan punya hidung saja udah kesana kemari, terbang cari pengobatan, cari dana, mencari dukungan, mencari dana udah ada tapi dokternya harus yang pas juga, karena dokter cocok-cocokan juga hanya untuk punya hidung saja. Sekarang saya baru sampai hidung ya, mata, hidung. Tidak semua orang seperti Anda, dan banyak orang yang memimpikan mau normal aja deh. Saya mau punya, udah cukup lah. Mata saya ada, hidung saya ada, mulut saya ada. Banyak. Oleh karena itu, bersyukurlah. Hitung apa nikmat Allah kepadamu. Dan pujilah Dia. Kalau kamu merasa kurang, mintalah kepada Dia. Keluhkanlah kesahmu kepada Dia, jangan kepada orang lain. Karena dari Allah lah semua jawaban itu. Baca Al-Quran, itu adalah ketika Allah berbicara denganmu. Sholatlah, itulah ketika kamu berbicara langsung, PM dengan Allah, japri dengan Allah.
Semakin dekat kamu dengan Allah, semakin baik hidup kamu. Dan sekali lagi, apa yang kamu kira baik belum tentu baik untuk kamu. Apa yang kamu kira buruk belum tentu buruk untuk kamu. Atau yang lebih familiarnya, apa yang bagi kamu baik bisa jadi buruk untuk kamu. Apa yang kamu kira buruk bisa jadi baik untuk kamu.